Saudara-saudara, untuk dapat memahami konsep cryptocurrency secara utuh, ada baiknya kita berkaca dulu pada sejarah ditemukannya konsep mengenai uang. Jadi kalau kita tahu bahwa dulu sebagaimana kita belajar waktu kita SD atau SMP, sebelum ditemukan uang, manusia melakukan barter. Tetapi ternyata barter itu menjadi makin lama tidak efektif. Misalnya bagaimana caranya saya jika memiliki sapi, ingin saya barterkan dengan buah apel misalnya. Tidak mungkin saya dapat apel sedikit tapi banyak sekali apel padahal saya hanya membutuhkan sedikit. Atau mungkin orang zaman itu ketika ingin menjual ayam gitu ya, ayam yang dimilikinya ingin mungkin ditukar dengan ubi gitu ya. Seperti apa? Tentu saja ini membuat menjadi rumit. Sehingga akhirnya manusia pun menemukan konsep dari uang. Di mana ada uang, ada satu sebelum uang sebenarnya dicari dulu suatu hal-hal yang bersifat punya value ya yang jumlahnya terbatas di bumi ini dan punya value. Akhirnya disepakati emas waktu itu. Ya, emas lebih mudah dibawa-bawa dan bisa dikonversi ya. Jadi mungkin dari sapi ke emas, dari emas ke ayam dan lain sebagainya. Nah, itu pun menjadi tidak efektif karena emas itu berat ya, atau kalau nilainya kecil juga harus disimpan sulit sekali karena sangat kecil, isinya butiran-butiran, dileburnya susah, dibentuknya juga butuh waktu ya, belum lagi ditimbang dan lain sebagainya. Akhirnya setelah standar emas tidak dipergunakan lagi, manusia mulai menemukan model print money atau uang kertas. Jadi tetap backingannya adalah emas fisik, tapi emas itu direpresentasikan dalam bentuk uang. Jadi misalnya $1 Amerika itu disetarakan dengan 1,5 gram emas, misalnya begitu. Jadi setiap kali pemerintah Amerika mengeluarkan uang kertas, harus ada backup emasnya. Jadi ibarat begitu ada uang emas datang gitu ya ke Federal Reserve-nya, ke bank sentralnya, berdasarkan harga emas itu dicetaklah uang. Artinya saya bisa membeli kembali emas itu dengan harga uang sebagaimana disepakati. Itu adalah konsep bagaimana uang kertas dikonversi dalam bentuk emas sebagai cadangan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia pada tahun 71, ya Nixon mulai meng-cancel ya Presiden Nixon meng-cancel convertibility antara dolar dan emas. Mulailah dikenal istilah fiat money. Ya, fiat money adalah uang yang diterbitkan secara sah, dideklarasikan oleh pemerintah ya melalui pencetaknya yaitu bank sentral tanpa didukung oleh ketersediaan fisik penjaminnya seperti layaknya emas dulu. Jadi tidak di-backup lagi oleh emas, tetapi itu dicetak atas perintah pemerintah, otoritas secara legal di negara tersebut. Ya, tentu saja dari sini akhirnya kalau orang bertanya apa jaminannya uang tersebut berlaku atau tidak, nilainya bagus atau tidak ketika tidak ada pembackup-nya yaitu emas. Jaminannya tidak ada lain adalah trust, kepercayaan mengenai negara tersebut, mengenai keberadaan mata uang tersebut dalam berbagai belahan dunia. Jadi it's all about trust. Itulah intinya kalau kita lihat fiat money. Dan ini sangat berhubungan nanti dengan cryptocurrency karena banyak orang lupa fiat money itu tidak ada backingannya kecuali reputasi dari government. Sementara cryptocurrency sama berbasis trust. Trust terhadap sistem yang berjalan, tapi kali ini tidak ada satu lembaga yang menciptakannya karena sifatnya yang terdesentralisasi. Kita akan bahas itu secara lebih lanjut. Jadi cryptocurrency adalah sistem uang digital yang dikelola dengan menggunakan algoritma matematika yang kompleks dan robust
di mana Anda bisa mendapatkan digital money itu dengan 3 cara. Pertama, Anda mining. Kedua, Anda menjual barang yang dibayar oleh uang tersebut. Atau yang ketiga, Anda beli di pasar uang kripto yang menyediakan mata uang tersebut. Persamaannya dengan sejarah yang lalu adalah sama seperti emas, bahwa uang kripto itu, misalnya Bitcoin, itu jumlahnya terbatas. Jadi Bitcoin itu hanya akan diterbitkan 21 juta Bitcoin hingga tahun 2140. Jadi jumlahnya finite, terbatas. Dan kesamaannya dengan fiat money US dollar misalnya adalah tidak ada intrinsic value-nya. Karena nilai kertas itu tidak sebanding dengan nilai mencetak kertasnya itu sendiri. Sebagaimana dulu di backup oleh emas. Sehingga dalam konteks ini tidak bisa dipertukarkan lagi dengan komoditas apapun. Ya, dan harganya pun naik turun berfluktuasi tergantung dari nilai trust seseorang terhadap mata uang itu, yang tentu saja salah satunya dipengaruhi oleh demand dan supply. Nah, dalam bentuk yang lain, uang digital ini berbeda dengan gold standard atau fiat money dalam hal tidak ada bentuk fisiknya. Tidak ada legal tendernya, ya, tidak ada yang mendikri gitu ya, tidak ada yang mencetak satu pihak pun. Kemudian tidak ditentukan oleh bank sentral, sifatnya adalah peer to peer secara langsung, tidak ada broker di sini. Peer to peer adalah sesama pemegang uangnya bisa langsung bertransaksi dalam sebuah sistem yang sudah berjalan secara otomatis by mathematic complex algorithm. Nah, disitulah maka algoritma akan berjalan menentukan bagaimana koin-koin seperti Bitcoin tersebut diterbitkan, dipergunakan, dipertukarkan, dipakai untuk transaksi, dan lain sebagainya. Belajar sejarah uang akan sangat membantu kita dalam memahami mengapa terjadi evolusi atau revolusi menuju cryptocurrency. Terima kasih.